Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ustaz berdoa kepada Allah semoga ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran hadis yang Ustaz bagikan kepada antum semua. Dan Ustaz juga berdoa kepada Allah semoga kita yang belajar hadis, mempelajari sabda-sabda suci utusan Allah, apa yang kita pelajari ini dapat menjadi sinar kehidupan bagi diri kita dan keluarga kita. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, pada pertemuan yang lalu di hadis yang kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Wali Muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di dalam air yang menggenang, yaitu tidak mengalir. Lalu ia mandi dengan air tersebut. Dalam riwayat Muslim, janganlah salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang menggenang ketika ia dalam keadaan junub. Di hadis yang kelima, kita telah belajar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang sabda utusan Allah berkaitan dengan kewajiban seorang muslim untuk menjaga diri dari penyakit atau melakukan sebab-sebab terjadinya penyakit. Dan di hadis yang kelima ini juga kita belajar bahwasanya syariat Islam, Rasul Allah sangat menekankan kebersihan pada diri seorang muslim. Oleh karena itu kita berupaya semampu kita untuk hidup bersih, karena hidup bersih adalah tuntunan, wejangan, wasiat dari utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat umatnya. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-6. Dan kembali Ustaz ingatkan bagi anak-anak Ustaz yang belum menyetorkan hadis keempat, kelima, atau yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, diharapkan sekali untuk dapat menyetorkannya.
Nah, di hadis yang keenam kita akan belajar tentang pembahasan yang cukup penting, yaitu tata cara membersihkan najis anjing. Baik, di layar dapat anak-anak kami lihat air liur anjing. Air liur anjing atau dinamakan juga dengan Capnocitopaga canemorsus. Ini adalah bakteri yang ada di mulut kucing dan anjing. Bakteri ini tidak berpengaruh buruk pada hewan, tapi beresiko bagi orang tua atau orang-orang dengan kesehatan yang buruk. Kemudian juga dampak dari air liur anjing bisa disfungsi sepsis. Ini istilah-istilah yang kita cukup tahu aja, meskipun kita nggak memahaminya. Yang jelas dampaknya itu ada sindroma klinik yang terjadi karena respon tubuh berlebihan terhadap rangsangan mikroorganisme. Makanya orang yang kena virus dari air liur anjing ini, nah ditandai dengan apa? Panas pada tubuh, ya, detak jantung di atas normal, pernapasan yang abnormal, yaitu cepat dan dangkal, darah rendah, atau disfungsi organ yang berhubungan dengan sirkulasi darah. Kemudian 3/4 anjing sehat menyimpan bakteri ini di mulut mereka. 30% tingkat kematian disebabkan infeksi dari Capnocitopaga canemorsus. Nah, dan penyakit lain dari anjing yang bisa menyerang kita itu ada rabies, ini karena gigitan, ini bisa menyebabkan kematian. Ada juga salmonella, ya ini karena kotorannya, yaitu gejala gastrointestinal parah. Nah, anak-anak sering menelan telur ini secara tidak sengaja lalu terinfeksi. Nah, intinya nak, dari apa yang kita baca ini menunjukkan bahwasanya air liur anjing ini memberikan penyakit pada diri manusia. Sedangkan kita mengetahui bahwasanya syariat Islam atau agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam ini yaitu agama yang sangat perhatian dengan kesehatan dan menjauhi segala sebab yang dapat menimbulkan penyakit buat manusia. Hadisnya adalah sebagai berikut. Kita baca hadis ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya ulangi sekali lagi. Dengarkan baik-baik cara Ustadz membaca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sekali lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum sekali lagi saya baca, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum. Perhatikan bagaimana cara Ustaz membaca hadisnya.
idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum fal yaghsilhu sab'an fal yaghsilhu sab'an fal yaghsilhu sab'an fal yaghsilhu sab'an. Sekali lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Wali Muslim, perhatikan bagaimana cara Ustaz membaca hadisnya. Wali Muslim ulahunna biturabi ulahunna biturabi ulahunna biturabi ulahunna biturab. Nah, dua-dua boleh cara membacanya. Wali Muslim ulahunna biturab, wali Muslim ulahunna biturabi. Baik, terlanjutkan. Walahu fi hadisi Abdullah ibni Mughaffal. Perhatikan bagaimana cara Ustaz membaca hadisnya. Walahu fi hadisi Abdullah ibni Mughaffal. 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 Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Idza walagal kalbu idza walagal kalbu idza walagal kalbu fil ina'i. Perhatikan bagaimana cara Ustaz membacanya. Fil ina'i. Fil ina'i. Yang pertama fi ina'i, enggak ada lamnya. Fi ina'i ahadikum. Makanya yang pertama cara baca gini supaya enggak tertukar. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum. Adapun yang kedua, idza walagal kalbu fil ina'i. Fil ina'i. Faghsiluhu. 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 Perhatikan, faghsiluhu beda sama yang pertama. Yang pertama falyaghsilhu. Falyaghsilhu. Adapun yang kedua faghsiluhu. Faghsiluhu. Enggak ada lam di pertama, ya. Jadi tolong sekali lagi, idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an. Sab'an. Wa'affiruhu ats-tsaminata biturab. 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 Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, sekarang kita baca artinya.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kalam suci, sabda suci, utusan Allah, utusan dari Rabb semesta alam yang mengetahui dari Rabb-nya tentang keadaan dari makhluk-makhluk ciptaannya. Dan termasuk makhluk ciptaan Allah adalah anjing. Dan Rasul menyampaikan berita ini berdasarkan wahyu dari Rabbul Alamin, sang pencipta alam semesta ini, sang pencipta hewan-hewan dan semua yang ada di dalamnya. Nah, kata Rasulullah, utusan Allah, jika ada seekor anjing minum di dalam bejana salah seorang dari kalian, jika ada seekor anjing minum di dalam bejana salah seorang dari kalian, karena memang di Arab sendiri itu ada anjing liar. Bila kalian pernah umroh atau orang tua antum ada yang umroh dan pernah berkeliling kota Mekah, pasti melihat ada anjing yang berkeliaran. Sedangkan di zaman dahulu Rasul dan para sahabat itu tinggal di Mekah dengan bangunan yang apa adanya, terbuat ya dari tanah, dari bebatuan, ya. Nah, sehingga terkadang anjing-anjing liar itu masuk terkadang ke rumah atau ke tempat penyimpanan air. Nah, seperti itu dia. Dan tentunya kota Mekah ya tidak seperti Mekah sekarang ya dulu. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan hal ini karena memang hal ini ada di Arab, ya, anjing ada di Arab dan jumlahnya juga tidak sedikit, ya. Nah, makanya kata Rasul, jika ada seekor anjing minum di dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Dalam riwayat Muslim, yang pertama dicampur dengan tanah. Yang pertama dicampur dengan tanah. Jadi gini jadi misalnya antum ada bejana, bisa tempat minum, tempat makan, ember, gayung, dijilat anjing. Nah, maka cara bersihkannya adalah ambil tanah. Tanah tersebut campur dengan air, kemudian gosokkan ke bejana tersebut, gosokkan. Setelah digosok, baru itu yang pertama. Tinggal 6 kali lagi kan. Nah, yang ke-6 berikutnya itu dengan air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dia. Karena yang pertama sudah dengan tanah. Itu dia ya. Jadi ada 7, namun yang pertamanya itu dengan tanah. Sisa 6-nya air semua. Dalam riwayat Muslim pula dari hadis Abdullah, dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah bersabda, jika ada seekor anjing menjilat sebuah bejana, maka hendaklah kalian mencucinya sebanyak 7 kali dan gosoklah dengan tanah pada cucian yang ke-8. Dan gosoklah dengan tanah pada cucian yang ke-8. Berdasarkan penelitian para ulama, jadi ulama meneliti hadis ini. Karena di hadis yang kedua ini ada penjelasan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasul bersabda, gosoklah dengan tanah pada cucian yang ke-8. Sedangkan di sini yang pertama dengan tanah, baru yang di sini yang terakhir dengan tanah. Nah, jadi ini namanya uslub bahasa. Uslub bahasa.
uslub bahasa Arab seperti itu memang dia. Sehingga memang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya dia agak sedikit kurang bisa kita pahami. Ya, maka Allah menjelaskan bahwasanya maksud dari penjelasan Abdullah bin Mughaffal ini, ucapan Rasul ya yang kedelapannya dengan tanah itu tetap salah satu dari 7 itu dengan tanah. Kenapa dibilang yang ke-8? Karena ada tambahan tanah. Ya, sehingga 7 air baru yang ke-8 tanah gitu. Baru yang ke-8 ini dimasukkan ke salah satu air dari 7 itu. Ya, 7 air yang akan kita siram. Ya, 7 cidukan air yang akan kita siram. Nah, itu kita masukkan tanah yang ini adalah bagian yang ke-8 gitu. Jadi ada air, karena air itu 7 kali siraman. Baru ada tanah. Maka tanah ini yang ke-8-nya gitu. Nah, yang ke-8 ini diambil, dimasukkan ke air yang pertama. Baru digosok, ya bahkan dicampur, baru digosokkan ke itu, ke mana? Ke bejana yang kena jilatan anjing. Dan ini telah diteliti oleh para ulama, para ahli kesehatan, bahwasanya memang yang bisa menghilangkan najis dari liur anjing itu hanyalah tanah. Jadi coba pakai rinso, pakai sabun apapun segala macam, itu tidak menghilangkan. Nah, ini tidak menghilangkan Capnocytopaga chadimorsus ini, nggak bisa hilang. Dan Rasul yang bukanlah seorang dokter, yang bukanlah seorang tabib, ahli kesehatan, mengetahui hal ini. Padahal beliau hidup di zaman dahulu, dan beliau tidak berteman dengan para dokter-dokter. Dari mana beliau tahu hal ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini semakin jelas menunjukkan bahwasanya Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, sekarang kita masuk ke proses penghafalan hadisnya. Baik. Waktu kita singkat, sehingga saya berharap antum lakukan hafal mandiri di rumah dengan metode yang Ustadz telah bagikan kepada antum. Metode maju mundur. Dan juga kepada anak Ustadz yang belum menyetorkan hadis, ayo setorkan hadis. Kita gunakan lisan kita, kita gunakan mulut kita yang Allah kasih ini untuk menghafal, untuk melafazkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kita sering mengucapkan kebaikan-kebaikan, lisan kita ini bisa terjaga dari keburukan-keburukan, terutama dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, atau ucapan-ucapan kotor, atau ucapan-ucapan ejekan. Kita bisa terhindar dari hal tersebut. Kenapa? Karena lisan kita sudah sering sekali membaca, melafazkan sabda suci utusan Allah Rabbul Alamin. Jadi teknis penghafalannya kembali Ustadz ingatkan. Ya, kita baca dulu potongan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baca sebanyak 7 sampai 10 kali. Atau 5 sampai 10 kali. Kemudian pejamkan mata, baca 5 sampai 10 kali juga. Kemudian buka matanya, lalu ucapkan sekali lagi. Hadis ke-6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya kita baca anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Juga sebanyak 5 sampai 10 kali. Dengan melihat. Setelah itu pejamkan mata, baca 5 sampai 10 kali. Kemudian buka matanya, baca lagi dari awal
hadis ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan lebih baik kita membaca dari pertama sampai yang terakhir itu tanpa melihat, ya. Namun kalaupun melihat boleh sekali-sekali melihat. Habis itu alihkan lagi pandangan ke yang lain sehingga kita baca tidak dengan melihat. Kemudian kita lanjutkan, idza syaribal kalbu sebanyak berapa kali, Nak? 5 sampai 10 kali dengan melihat. Kemudian 5 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Kemudian kita buka mata, baca lagi dari awal, hadis ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu. Kemudian kita lanjutkan, fi ina'i ahadikum, fi ina'i ahadikum, fi ina'i ahadikum, sebanyak 5 sampai 10 kali dengan melihat. Kemudian 5 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Kemudian buka matanya, baca lagi dari awal, hadis ke-6 an Abi Hurairah sampai fi ina'i ahadikum. Kemudian kita maju lagi, fal yaghsilhu sab'an, baca 5 sampai 10 kali dengan melihat. Kemudian 5 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Kemudian buka mata, baca lagi dari awal, hadis ke-6 an Abi Hurairah sampai fal yaghsilhu sab'an. Kemudian kita maju, wali Muslim ulahunna biturab, wali Muslim ulahunna biturab, 5 sampai 10 kali dengan melihat. Kemudian 5 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Kemudian buka mata, baca lagi dari awal, hadis ke-6 an Abi Hurairah sampai wali Muslim ulahunna biturab. Kemudian berikutnya kita maju lagi, walahu fi hadisi Abdullah bin Mughaffal, walahu fi hadisi Abdullah bin Mughaffal, 5 sampai 10 kali dengan melihat, 5 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Kemudian kita baca lagi dari awal, an Abi Hurairah sampai walahu fi hadisi Abdullah bin Mughaffal. Baru kita baca anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kita maju ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 5 sampai 10 kali dengan melihat, 5 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Kemudian kita buka mata, kita mulai dari mana? Dari sini. Walahu fi hadits Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian kita maju. Idza walagal kalbu, idza walagal kalbu. Baca 5 sampai 10 kali dengan melihat, 5 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Kemudian baca lagi dari awal, dari sini ya, walahu fi hadisi Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah SAW qala idza walagal kalbu. Kemudian kita maju, fil ina'i, fil ina'i, 5 sampai 10 kali dengan melihat, 5 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Kemudian kita mulai lagi dari awal, walahu fi hadisi Abdullah bin Mughaffal sampai fil ina'i. Kemudian faghsiluhu sab'an, 5 sampai 10 kali dengan melihat, 5 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Buka matanya, kita baca lagi dari walahu fi hadisi Abdullah bin Mughaffal sampai faghsiluhu sab'an. Kemudian terakhir wa'affiruhu as-saminata bit-turab, wa'affiruhu as-saminata bit-turab, wa'affiruhu as-saminata bit-turab. Baca 5 sampai 10 kali dengan melihat, 5 sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Kemudian buka mata, kita baca lagi dari sini walahu fi hadisi Abdullah bin Mughaffal sampai wa'affiruhu as-saminata bit-turab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian setelah hafal, maka setorkan sama Ustadz dari an hadis ke-6 an Abi Hurairah sampai
wa affiruhu tsaminata biturab, rawahul Bukhari wa Muslim. Demikian yang bisa Ustaz berikan pada antum semua, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, Ustaz muliakan, Ustaz doakan. Ustaz tunggu setorannya ya nak. Barakallahu fiik. Semoga ini bermanfaat buat antum semua, terutama buat Ustaz sendiri sebagai pengajar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.